katakanlah untuk bertahan hidup lah. Bertahan hidup. Seperti itu. Kaki besok ada lagi nyari lagi. Nyari lagi, Bu. Untung aku bedeng rumah tu dah nyewa dah. Kalau dah nyewa lah sekian bedeng lah jadi, berapa. Jadi tempat tidak sewa, Bu. Tak. Itu digratiskan. Karena adik laki aku. Oh, Ini kan karena kakaknya. adik suami, Iya. ibu buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali guys bersama saya Abdul Aziz di SMSI Oki Podcast. Kali ini saya kedatangan tamu, seorang ibu yang menjadi tulang punggung keluarga. Dan ini dia, Ibu Kartila, seorang ibu rumah tangga yang menjadi kepala keluarga yang bekerja sebagai seorang pemulung pada saat ini. Tolong Bu, kenalkan Bu, namanya dan umur berapa dan ibu punya anak berapa? Umur aku 45. 45 tahun. Terus punya anak 4 orang. 4 orang, terus Yang 2 ekor lah keluarga. yang 2 sudah berkeluarga Ya. dan menjadi tanggungan ibu sekarang Anakku yang 2. 2 orang. Iya. Yang satu Yang satu lah tamat sekolah SMA. SMA, barusan tamat sekolah SMA dan tidak melanjutkan Tidak melanjutkan lagi kuliah. melanjutkan kuliah karena terbentur biaya katakanlah. Iya. Terus yang terakhir Bu, yang kecil Yang sekali. nomor 4 ini baru sekolah kelas 1 SD. Baru kelas 1 SD. Iya. Baru masuk tahun kemarin Bu Iya, ya. tahun kemarin. Iya Bu. Dan Bapak sakit. Bapak dalam kondisi sakit saat ini Bu. Iya. Nah, begini Bu Kartila. Ibu sekarang katakanlah punya beban dalam menafkahi. Iya. Artinya punya beban dalam kehidupan untuk menafkahi anak dan menafkahi suami yang dalam kondisi dalam keadaan sakit pada saat ini. Ibu seorang pemulung. Pemulung buruan. Pemulung itu artinya ibu keliling gitu. Iya, bawa gerobak. Iya. Bawa gerobak keliling cari botol-botol bekas, Kardus, kardus plastik. bekas gitu nanti dijual ke pengepul lah, agen katakanlah seperti itu. Nah, Ibu Kartila, Anda katakanlah sekarang sebagai kepala keluarga lah, Iya. untuk menghidupi 2 orang anak dan Laki sakit. suami yang Suami lagi dalam sakit. kondisi terbaring sakit. Sakit. Sebagai seorang pemulung, tiap hari ibu keliling itu. Iya. Berapa sih Bu penghasilan ibu sehari kadang? Tidak tentu. Kadang dapat 24, 22 kadang. 24.000 dan 22.000. Iya, kadang macam itu. Jadi segitu ibu Iya. berjalan menyelusuri katakanlah kota Kayu Agung. Iya. Cuma 24.000 dan 22.000 lah Iya. dapat uang sehari. Iya. Apakah itu bisa mencukupi Bu kira-kira? Nah, dah tahu aku dah cukup lah, belum makannya, belum nak beli ininya gasnya pula aku tu kan. Jadi itu secukup-cukuplah, jadi Cukup-cukup cukupin lah. lah, iya. Untuk tidak ada penghasilan lain Bu? Kati. Tidak ada. Terus kabarnya ibu bisa pijat gitu, bisa urut. Iya bisa, kadang orang minta urut, urutkan. Kalau dah kati dah baca macam mana? Jadi ibu kadang ngurut gitu. Iya. Terus dipatok berapa Bu harga? Patutnya kadang dapatlah 50, 30 menunjukkan. Sekali ngurut orang Iya. dia dikasih ya ibu tidak Iya, mematok aku harga. dah ada minta harganya, dah minta Jadi berapa artinya dah. keikhlasan Keikhlasan yang kita. pasien yang kita urut gitu loh Bu. Iya. Nah, Iya. Itu pun kadang-kadang Bu ya, Kadang-kadang. tidak setiap malam ataupun setiap waktu ada yang ngurut gitu enggak ya. Ya. Nah, Bu Kartila, ibu tergolong katakanlah warga miskin lah, Iya. warga tidak mampu lah. Tidak mampu. Nah, berarti bukan saya menyatakan ibu sebagai seorang yang tidak mampu atau orang miskin, bukan. Tapi artinya faktanya seperti itu. Iya. Ibu tinggal di mana Bu? Di Cokro. Cokro itu kalau nggak salah Cinta Raja ya? Ya kita Cinta Raja. Cinta Raja, Hukuman RT 3, lingkungan 4. 4 ya? Iya. Nah, sekarang saya tanya Bu, ibu terkategori warga kurang mampu. Apakah selama ini ibu menerima katakanlah bantuan-bantuan dari pemerintah seperti katakanlah beras raskin lah, beras murah, terus yang kemarin sempat ada lonjakan harga
minyak goreng yang tinggi, ada bantuan dari pemerintah. Tidak dapat sekali. Tidak pernah sama sekali dapat di tahun 2022 ini, Bu. Tidak. Tidak pernah dapat. Pernah dapat. Terus bantuan kemarin kenaikan BBM Belum dapat juga. belum dapat. Terus BLT Belum. tidak ada. Tidak ada. Terus ada satu lagi kalau salah program pemerintah terkait dengan anak sekolah. Tidak. Adalah PKH. Belum dapat juga. Di 2022 Ibu belum pernah. Terus tapi sebelumnya Ibu pernah dapat itu? Iya dapat PKH. yang BKA yang dapat yang anak aku masih berita. Masih balita Iya. Ibu dapat. Dapat. Dapat PKH itu di Iya. tahun 2021 ya? Iya. Di 2021 Ibu masih menerima PKH. Senimo. Nah, yang 2000 ini tidak dapat lagi ya. 2022 nggak pernah dapat. Pernah lagi dapat. Udah pernah Ibu cek? Dicek masih kosong, dicek masih kosong. Jadi rekening itu masih kosong ketika Iya. Ibu cek. Iya. Sekarang sudah akhir di 2022, Bu. Iya. Jadi Ibu tidak pernah sama sekali mendapat bantuan itu. Tidak. Minyak tidak pernah ada, yang bantuan BBM tidak pernah. yang dapat bantuan. Terus beras juga? Tidak. Beras murah nggak dapat? Tidak. Raskin, bantuan dari pemerintah? Tidak. Apakah Ibu pernah lapor ke pemerintah setempat terkait masalah keluhan Ibu seperti ini? Tidak pernah mengamporkan, tidak Tidak pernah. pernah? Ibu tidak pernah lapor? Tidak. Jadi di data juga nggak pernah? Iya. Terus kabar yang saya dengar, Ibu nggak bisa baca dan tulis. Benar ini, Bu? Iya, memang aku tidak bisa baca nih kan. Nggak bisa baca dan nggak bisa tulis? Tidak bisa nulis, tidak bisa baca aku. Jadi Itulah. kalau Ibu menerima, katakanlah di 2020, 2001, Ibu kan pernah menerima bantuan katanya? Iya. Tapi di 2022 tidak tersentuh sama sekali. Tidak. Terus bagaimana Ibu? Aku untuk yang mendapat bantu yang kemarin tuh minta tolongin Kak Sapam. Oh, Pak Ngecek. Sapam, Iya, ngecek. ngeceknya. Iya, Jadi ngecek. Ibu kalau ke BRI gitu Iya. kan, ke bank, Iya. tolong cekkan ini, Iya. udah masuk belum, terus Pak Sapam yang bantu. Iya. Terus Ibu tanda tangan kan? Iya. Tanda tangan Ibu bisa Iya, kan? bisa. Jadi sangat miris sekali Bu. Guys, ini tentu menjadi suatu hal yang mesti pemerintah setempat harus ya jeli lah. Orang seperti Ibu Kartila, seorang pemulung dan sekarang dalam kondisi sebagai kepala keluarga untuk menghidupi menafkahi anak 2 orang, yang satu masih sekolah, yang satu tamat sekolah, katakan tamat SMA tidak bisa melanjutkan kuliah, dan posisi suami Ibu Kartila ini dalam kondisi terbaring di rumah. Dan tentunya guys, ini perlu bantuan lah, baik dari masyarakat mungkin yang pengen bantu ataupun pemerintah karena untuk memperhatikan kondisi keluarga Ibu Kartila. Bu Kartila, sebelum suami sakit, katakan suami Ibu menurut kabar yang saya dapat sakit sekitar lebih kurang sudah 5 bulan ya? Iya, lebih. 5 bulan, 6 bulanan. Iya. Artinya suami Ibu sudah tidak bisa cari uang. Iya. Selama ini apa sih Bu pekerjaan suami? Minta-minta jago di kios minyak itu udah gak pakai itu kan dalam minyak kios jadi itu. sebagai Belum dia sakit katakanlah tuh. kalau di kios minyak itu orang mau Iya. keluar, Iya, dia yang jaga gitu, yang ngatur lalu lintas Iya, lah. nunjuk duit, Dan boleh. sering minta-minta di pasar juga Iya. kemarin seperti itu. Minta-minta di pasar kan di laut juga kan. Jadi itu yang pekerjaan Iya. Bapak selama ini Iya, katakanlah selama. pekerjaan yang tidak tetap lah. Iya, tetap Sering menjadi tukang parkir lah. Iya, bang parkir kalau di Parkir kios. di kios untuk mobil-mobil keluar Iya. dari pom bensin, terus sering minta-minta di pasar lah. Iya. Sama orang gitu kan. Di laut juga kan. Untuk menghidupi keluarga. Dan sebagai profesi sebagai pemulung ini sudah lama Ibu geluti? Nah, lama aku. Sudah lama Bu? Iya. Walaupun sebelum Bapak sakit Ibu sudah Iya. berprofesi ini untuk hidupin menambah penghasilan keluarga. Iya. Dan sekarang Ibu sendiri Aku udah nyari makan. Nyari makan di rumah dengan penghasilan 22.000 sampai 24.000 sehari yang Ibu kumpulkan untuk Iya. menafkahi keluarga. Luar biasa itu. Kalau pemerintah tidak tersentuh hati pemerintah untuk bantu Ibu, saya kira ya nggak bisa bicara lah kita. Iyalah. Kalau kondisi Ibu seperti ini. Ada baik kadang mobil nyetop tunjuk 50 kadang 50. Ngasih Ibu ketika Dikasih. Ibu dorong gerobak Iya, ke pinggir iya. jalan itu. Iya. Kadang ada. Ada yang ngejuk 50. Masyarakat katakanlah warga yang tersentuh. Iya, ada yang baik kan kalau Yang dia baik, iya. Kadang-kadang kan. Jadi mampir. Nah, Ngasih Ibu uang Iya. 50.000. kadang 20, kadang 30 kan. 30.000 melihat Iya. kondisi Ibu Iya. ini. Ya luar biasa Bu. Saya berharap Ibu sabarlah dengan kondisi seperti ini. Siapa tahu ke depan ada suatu hal perubahan yang nanti
bisa menambah penghasilan keluarga. Mungkin ketika kita podcast ini ada warga-warga kawan-kawan lah, Iya. orang-orang yang finansialnya lebih untuk membantu ibu Iya. dalam kondisi bapak sakit. Bapak kemarin sudah sempat dibawa ke rumah sakit? Nanaman rumah sakit Sudah sering ke rumah sakit? Iya. Terus diponis bagaimana dari rumah sakit? Tamu-tamu tuh dia tuh nyampak, dikata kurang tuh stroke. Ah, Bukan stroke ini, stroke ringan kan. Ya. Alhamdulillah. Tamu-tamu tuh udah bisa ngomongnya. Anaknya di Sari tuh marum di Bu Atun tuh anaknya yang lanang tuh bingung dia nak ngomong, udah pacak ngomong kan. nggak bisa bicara, Bu, nggak bisa bicara, kecil Bapak. suaranya. Ah. Nah, yang itu. Terus anaknya Bu Atun tuh masuk ke rumah sakit baik. Jadi sempat masuk rumah sakit? Nggak sempat. Nggak sempat. Jadi Nggak berobat boleh jalan? jalan baik kan Ah. berobat dukun. Alhamdulillah 3 kali berobat dukun. Diurut begitu ya? Iya, bisa terus, jalan. Bu, kalau seandainya berobat ke rumah sakit, apakah ada Ibu BPJS? BPJS Ngerti. Kesehatan? Ngerti. BPJS Kesehatan tidak ada Ibu sama Hilang. sekali? Itu kan lama itu udah laku lagi kan. Ya tapi kan Ibu kan yang patut, maksud aku yang layak untuk hal-hal seperti itu. Jadi kalau berobat ke rumah sakit Ibu pakai biaya sendiri. Iya. Kalau berobat ke Kesemas. ke dokter, ke puskesmas itu biaya sendiri. Iya. Waduh, ini yang perlu harus kita, maksud saya pemerintah harus diperhatikan lah seperti ini. Nah itu, Ibu segala bantuan nggak dapat, BPJS juga nggak ada, berobat ke puskesmas bayar. Iya. Sedangkan penghasilan Ibu tadi Ibu bilang 22.000 sampai 24.000 sehari Iya, hasil. untuk makan baik. Belum Ibu nyari botol bekas, nyari kardus bekas. Nah itu kan. Iya, untuk Jadi, makan jadilah. Untuk makan. Jadilah. Untuk katakanlah untuk bertahan hidup lah. Bertahan hidup. Seperti itu. Kaki besok ada lagi nyari lagi. Nyari lagi, Bu. Untung aku bedeng rumah tuh udah nyewa dah. Kalau udah nyewa lah sekian bedeng lah jadi, berapa. Jadi tempat tidak sewa, Bu. Nggak. Itu digratiskan. Karena adik laki aku. Ini Oh, kan karena kakaknya. adik suami, Iya. Ibu buat tempat, ada uang kemarin Iya. dikit, dibangun ya Boleh untuk tempat dikirim tidur lah. dari Jawa sana kan. Iya. Oh jadi dapat kiriman uang dari Iya. Jawa, dari Iya. keluarga. Oh Ibu Iya. aslinya orang Jawa? Bukan, aku Sungai Pinang, laki aku yang jauh. Lah, suaminya orang Jawa, terus Ibu Iya. aslinya? Sungai Pinang masuk. Oh Sungai Pinang, Iya. Kecamatan Sungai Pinang. Ibu Iya. orang Sungai Pinang, aslinya Iya. Ganilir. Iya. Artinya punya suami di sini, tapi Iya. KTP Cinta Raja, Bu. Kita raja sini loh. Cinta Raja, KTP lengkap, Bu. Iya, lengkap kalau aku. Oke ya, siap, Bu. Jadi terakhir ini, Bu, kita sangat miris dengan kondisi Ibu seperti ini, guys. Tentunya ya kita prihatin lah Iya. bagaimana kondisi Ibu Kartila sebagai seorang ibu rumah tangga, mencari sebagai seorang pemulung untuk menghidupi anak 2 orang dan suami yang lagi terbaring sakit. Dan tentunya, guys, ini semua menyentuh kita. Bagaimana kita bisa memberikan suatu hal kehidupan yang lebih baik kepada Ibu Kartila ini untuk menafkahi keluarganya. Itu, guys, mungkin bisa menginspirasi kita bagaimana kepiluan ataupun kesedihan Ibu Kartila dalam mengarungi kehidupan yang mungkin katakanlah jauh dari kata layak apa yang dibilang pemerintah hidup layak. Bu Kartila, terakhir nih, Bu, apa harapan Ibu terhadap pemerintah terkait hal bantuan ini, Bu? Yang Ibu katakanlah di 2022 sama sekali tidak pernah mendapat bantuan. Tidak pernah dapat kan? Ya, apa harapan Ibu dengan pemerintah? Lagi aku ngomong, ngapa Pak sih udah dapat uang, dapat kalau aku dewek sih udah dapat. Ibu pernah bilang situ Iya. kepada pemerintah setempat? Apa kata bilang pemerintah setempat? Diam baik dia. Diam, Mbak. Tidak ada respon maksudnya. Tidak. Seperti itu. Baik, Bu. Mungkin setelah podcast ini baik pemerintah setempat maupun pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir bisa memberikan suatu hal yang baik dalam kehidupan Ibu sehari-hari. Bu Kartila harapannya pengen dapat bantuan dari pemerintah, Iya. seperti itu. Ya, terima kasih Bu Kartila. Bincang-bincang singkatnya di podcast SMS Hoki hari ini. Semoga rezeki dan kesehatan selalu menyertai Bu Kartila. Amin. Untuk menghidupi anak dan suami. Amin. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kehadirannya. Demikian, guys, bincang-bincang singkat saya bersama Ibu Kartila, seorang pemulung dan juga sebagai kepala keluarga saat ini menghidupi 2 orang anak, yang satu sudah tamat SMA, tidak ada pekerjaan dan ya untuk melanjutkan kuliah tentunya perlu biaya.
anak yang satu masih sekolah kelas 1 SD yang perlu Ibu Kartila hidupi, nafkahi, dan juga suami yang terbaring sakit saat ini. Itu saja guys, mungkin bisa memberikan suatu inspirasi ke kita bagaimana kerasnya dalam hidup ini. Dan ya, kita harus berpikir positif bahwa hidup ini penuh perjuangan seperti Ibu Kartila yang lakukan. Jangan lupa guys, bantu like, komen, subscribe channel kami ini, dan tentunya bunyikan tanda lonceng guys untuk update konten-konten SMSI Oki Podcast selanjutnya. Itu saja guys, terima kasih dan sampai jumpa.